Baik, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan atau penerapan data science serta metode atau tools terkait. Oke, yang pertama ada pengertian data science. Data science ini merupakan ilmu pengetahuan multidisiplin yang secara khusus mempelajari data, terutama yang sifatnya kuantitatif. Selain itu, data science dapat pula didefinisikan sebagai proses penggalian data sehingga dihasilkan produk data yang benar, atau dengan kata lain, data science itu merupakan sebuah proses untuk memproduksi pengetahuan data atau data insight. Untuk menghasilkan produk data yang benar, data science itu memiliki terdiri tiga fase, yaitu desain data, pengumpulan data, dan analisis data. Data scientist merupakan seorang yang melakukan pengolahan data tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan, menurut ARI 2020. Nah, data science juga dapat pula didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari teknik ekstraksi data sehingga bermakna dan logis. Nah, dalam data science ini juga terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu penembangan data dan analisis data dengan menggunakan pengetahuan pada cabang ilmu matematika, statistik, dan teknologi informasi, pemrograman komputer, juga pengenalan pola machine learning. Berikutnya ada pembentuk data science. Menurut Stephen Jeringer-Rilake tahun 2014, pembentuk data science dapat diilustrasikan dalam diagram Venn berikut. Nah, seperti dilihat pada gambar, di sini yang pertama ada machine learning. Machine learning itu adalah cabang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempelajari bagaimana dapat memberikan kemampuan belajar pada sebuah mesin, ini komputer atau mini komputer, dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua ada traditional software. Ini merupakan cabang ilmu yang dihasilkan dari irisan cabang ilmu komputer dengan SME, Subject Matter Expertise. SME sendiri merupakan pengetahuan yang digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu proses bisnis pada sebuah instansi. Penerapan tradisional software ini telah digunakan hampir seluruh instansi pemerintahan maupun swasta atau pada perusahaan. Contohnya e-learning, e-library, online banking, point of sales. Yang ketiga ada traditional research. Traditional research ini merupakan cabang ilmu yang diperoleh dari irisan pada ilmu matematika dan statistika dengan SME. Traditional research telah dilakukan di berbagai baik di perusahaan, instansi, serta universitas. Berikutnya ada model data science. Nah, data science akan menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui dalam data dengan menggunakan machine learning untuk menghasilkan model representatif. Dalam representatif model akan memberikan gambaran hubungan antar variabel yang ada dalam dataset. Dengan kata lain, hal ini menjelaskan bagaimana satu atau lebih variabel dalam terkait variabel lain. Dengan kata lain, data science juga merupakan proses membangun model representatif yang sesuai dengan data pengamatan. Model ini melayani dua tujuan. Di satu sisi, memprediksi output berdasarkan data input baru setelah model dapat digunakan untuk memahami hubungan antara variabel output dan semua variabel input. Berikut disediakan pada gambar, ada input X dan output Y, machine learning, kemudian representatif dari input X tadi menghasilkan predicted output Y. Berikutnya ada sumber data. Untuk membangun data science dapat digunakan beberapa sumber data berikut. Yang pertama ada Kaggle. Kaggle ini merupakan salah satu situs web untuk data science dan machine learning yang menyediakan sekitar 6.000 dataset dalam format CSV. Yang kedua ada UCI Machine Learning Repository. UCI Machine Learning Repository ini merupakan pusat dataset yang menyediakan dataset yang dapat diunduh secara gratis. Terdapat sekitar 400 dataset. Yang ketiga ada data.gov. Data.gov ini merupakan pusat data terbuka milik pemerintah Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai kategori, beberapa diantaranya itu pertanian, konsumen, ekosistem, pendidikan, energi, keuangan, dan sains. Berikutnya data science text klasifikasi. Nah, di sini terlihat juga pada gambar ada beberapa teks dalam data science. Oke, kita bahas satu. Yang pertama ada data teks klasifikasi dan regresi digunakan untuk memprediksi variabel target berdasarkan pada variabel input.
Prediksi yang dibuat ini didasarkan pada model umum yang dibangun dari dataset yang diketahui sebelumnya. Yang kedua ada deep learning. Nah, ini merupakan artificial neural network yang bersifat sophisticated. Penerapan deep learning ini telah banyak diterapkan untuk penyelesaian masalah klasifikasi dan regresi. Yang ketiga ada clustering. Clustering ini merupakan proses mengidentifikasi pengelompokan data yang dilakukan secara alami berdasarkan pada dataset yang tersedia. Nah, pengelompokan ini juga didasarkan pada algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised learning. Yang keempat ada recommendation engines. Ini merupakan mesin yang dibuat agar memiliki kemampuan memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan pada preferensi pengguna. Yang kelima ada anomaly outlier detection. Itu merupakan kemampuan melakukan identifikasi pada titik-titik data di luar dataset yang secara signifikan memiliki sifat yang berbeda dengan dataset. Yang keenam ada time series forecasting. Ini merupakan sebuah proses memprediksi sebuah nilai tertentu berdasarkan pada histori data masa lalu yang kemungkinan akan memberikan sebuah tren atau pola tertentu yang sifatnya didasarkan pada waktu, bisa tahun, bulan, minggu, ataupun harian. Yang ketujuh ada text mining. Ini dikenal juga sebagai analis teks yang merupakan proses mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Kedelapan ada feature selection. Ini merupakan sebuah proses untuk menyeleksi atribut dalam sebuah dataset sehingga diperoleh atribut-atribut yang sifatnya penting dan dapat memberikan ciri dari objek tertentu. Berikutnya ada tools available to data scientist. Beberapa tools yang tersedia untuk para data scientist. Yang pertama ada data storage. Dalamnya itu ada MySQL, Oracle, SQL Server, HBase, MongoDB, and Redis. Kedua ada data querying. Itu ada SQL, Python, Java, dan R. Ketiga ada data analysis. Dalamnya ada SAS, R, dan Python. Keempat ada data visualization. Dalamnya ada data script, JavaScript, R, dan juga Python. Kelima ada data mining. Dalamnya ada Clojure, R, dan juga Python. 6 ada cloud, dalamnya Amazon AWS, Microsoft Azure, dan juga Google Cloud. Dan ketujuh ada Hadoop Big Data. Dalamnya ada Spark, HDFS, MapReduce atau Java, Pig, Hive, dan juga Scoop. Daftar alat analitik data teratas yang open source dan juga versi berbayar untuk meningkatkan kinerja dan pembelajaran sistem. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada Excel. Ini adalah produk dari Microsoft Suite dan dikembangkan di bawah keluarga Microsoft Office untuk melakukan operasi matematika, statistik, dan juga analitis. Excel juga adalah entitas penting dan sebagai alat analisis yang digunakan di berbagai organisasi. Ini memainkan peran penting dengan menganalisis persyaratan pengguna yang lengkap dan presisi dengan cara yang berguna bagi pengguna. Ini juga digunakan untuk analitik bisnis yang membantu dalam menyajikan pengurangan hubungan otomatis, dapat digunakan untuk membuat lembar anggaran untuk keperluan pribadi dan juga bisnis. Kedua ada bahasa pemrograman R. Ini adalah bahasa pemrograman perangkat lunak gratis dan fondasi R yang diperkuat untuk komputasi statistik. Bahasa R dapat digunakan analisis data dengan menambang data dan informasi statistik. R juga digunakan sebagai alat analisis yang dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mengekstrak dan menyajikan data dari banyak organisasi. Berikutnya ada Tableau Public. Ini adalah lingkungan interaktif gratis yang memungkinkan berbagai pengguna untuk memvisualisasikan data mereka melalui web. Perangkat lunak ini juga digunakan untuk memvisualisasikan presentasi yang dikenal sebagai quizzes, dapat mengakar ke halaman web, blog, dan dapat dibagikan menggunakan media sosial. Tidak banyak pemrograman yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi desktop dari perangkat lunak publik Tableau. Perangkat lunak ini juga terhubung dengan berbagai database untuk menghasilkan dan menampilkan informasi. Yang keempat ada Python. Python dikembangkan oleh Guido dan Rossum, membuatnya pada awal 1980-an. Bahasa pemrograman tinggi serbaguna yang dinamis mendukung pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Python juga kaya akan library dan open source dan dipertimbangkan untuk teknik fungsional dan terstruktur yang digunakan untuk mengimplementasikan berbagai tugas. Python dapat berkumpul di dan dari platform apapun seperti MongoDB, JSON, SQL Server, dan banyak lagi.
Berikutnya yang kelima ada SAS, disingkat menjadi Sistem Analisis Statistik yang dikembangkan antara tahun 1980-an dan 1990-an oleh lembaga SAS. SAS adalah lingkungan pemrograman untuk mengelola data dan operasi analitis. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengelola data dari berbagai sumber yang dapat dianalisis dan digunakan untuk profil klien dan peluang masa depan. Modul SAS ini digunakan untuk analisis web, sosial, dan pasar. Keenam ada Apache Spark. Apache Spark ini dibuat di Universitas California pada tahun 2019, IMP Lab, Berkeley. Spark Image Shell untuk micro batching untuk streaming waktu nyata dengan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber, seperti Hadoop. Nah, ia juga bekerja dengan sistem mendistribusikan data ke berbagai cluster dan memprosesnya secara paralel. Berikutnya dalam pemrograman data science terdapat beberapa paket software sebagai berikut. Yang pertama ada Pandas. Pandas ini merupakan sebuah software dari Python yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan analisis data. Kemudian yang kedua ada NumPy. Ini merupakan add-on pada Python yang mendukung untuk operasi multidimensional arrays dan metrik dalam skala besar. Ketiga ada SciPy. Ini merupakan library dasar untuk scientific computing. Keempat ada Matplotlib. Ini merupakan tools yang digunakan untuk membuat visualisasi data dua dimensi. Kelima ada Seaborn. Nah, ini merupakan varian pemrograman Python untuk melakukan visualisasi data dengan menggunakan library dari Matplotlib. Berikutnya ada aplikasi data science yang populer, di mana penerapan tes ini ada di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang keuangan, kemudian di bisnis retail, kemudian di bisnis, kemudian di kesehatan, di pendidikan, kemudian penerapan desain di perbankan, dan terakhir ada penerapan data science di industri film. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ada penerapan data science. Yang pertama, peranan data science dalam perbankan atau lembaga keuangan. Perbankan merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memanfaatkan data penerima atau nasabah secara efektif. Lembaga-lembaga ini dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memprediksi pencegahan penipuan di masa depan dengan cara yang cerdas. Pengelolaan data pelanggan melibatkan banyak analisis, statistik, penilaian matematis yang digabungkan dengan teknik AI atau algoritma, deep learning, dan juga machine learning. Hal ini juga mendukung dalam mempertahankan pelanggan, memprediksi rencana sesuai dengan penggunaan dan tabungan mereka, rencana investasi, dan sebagainya. Yang kedua, peran data science di sektor edifikasi. Data science memainkan peran yang menentukan dalam pengembangan semua kegiatan yang terlibat di sektor pendidikan. Kemampuan belajar siswa akan meningkat dengan mengetahui data dan keterampilan yang mereka miliki. Tergantung pada keterampilan data siswa, mekanisme pelajaran baru dapat dirancang untuk mengatasi dan mencapai tujuan pembelajaran. Data yang diperoleh dari siswa membantu ilmuwan data dalam menganalisis kebutuhan siswa, membangun keterampilan emosional dan sosial mereka, dan mengembangkan parameter pembelajaran dan keterampilan kognitif mereka, memantau kinerja siswa reguler, mengukur parameter instruksi, dan memelihara hubungan masyarakat. Berikutnya peran data science dalam perawatan kesehatan atau ketentuan medis. Setelah pendaftaran berhasil dari data science, pelanggan yang terlibat dalam mengekstraksi informasi yang berarti untuk memelihara catatan pasien, wawasan yang bermakna ini membantu kami untuk membuat domain pasien dan melakukan pemodelan prediktif seperti klasifikasi, pengambilan, dan visualisasi atau presentasi data. Ini juga membantu dalam mengembangkan algoritma atau prosedur yang dapat diskalakan seperti pengindeksan, streaming, dan pengambilan sampel data. Ini menggabungkan dan menggunakan platform komputasi seperti cloud untuk menyimpan dan mengakses data. Input dan output data dan dari basis data melibatkan banyak operasi data science seperti yang dibahas di atas. Sensor juga diuntungkan dengan memanfaatkan operasi data science seperti pencitraan, spektroskopi, dan operasi mikroskopis. Kemudian data science dalam pemasaran digital. Dengan kedatangan studi data science, banyak kemajuan telah dibawa di bidang pemasaran untuk mempromosikan bisnis masing-masing. Untuk menemukan organisasi apapun, di sini tidak dapat menyangkal bahwa pemasaran memainkan peran penting yang dimungkinkan melalui banyak aplikasi medsos. Hal ini memungkinkan koneksi pelanggan di lingkungan berbasis web melalui Facebook, Amazon, dan berbagai situs e-commerce lainnya.
Kemudian yang berikutnya ada peran data science dalam analisis bahasa. Otomatis berbagai organisasi mengundang operasi analisis bahasa otomatis yang mempekerjakan profesional yang relevan untuk mempromosikan dan mencapai pengaturan organisasi yang baik. Data science akan terbukti bermanfaat karena iklan tergantung pada suasana hati pelanggan. Berikutnya, menurut webcourse.net.com, e-commerce, penerapan data science dapat juga pada e-commerce. E-commerce sudah semakin marak bermunculan dan tidak sedikit orang-orang yang memilih belanja secara online melalui situs jenis ini. Jika Anda masih merasa asing dengan nama e-commerce, situs seperti ini biasanya dikenal juga dengan marketplace. Penjual online yang terdapat pada e-commerce biasanya akan secara otomatis menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil data pembeli dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan halaman yang dijualnya secara otomatis dan real time. Nah, selain itu, beberapa toko online atau online shop juga akan menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen, atau bisa disebut juga dengan harga yang dipersonalisasi. Teknologi seperti inilah yang termasuk dalam salah satu aplikasi penerapan data science. Kemudian ada fraud detection. Fraud detection atau mendeteksi penipuan adalah bagian terpenting dari segala industri keuangan. Sehingga data science dan artificial intelligence atau AI adalah kedua ilmu yang sering digunakan untuk melakukan proses ini. Sebab kerusakan dan gangguan sekecil apapun itu dapat menyebabkan kerugian finansial bagi suatu perusahaan tertentu. Dan melakukan analisis prediksi real time, hal ini akan membantu dalam peningkatan deteksi penipuan dan juga keamanan cyber. Selain itu, dengan bantuan dari sebuah data science, suatu perusahaan dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif, sehingga teknologi ini dipercaya dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi transaksi penipuan yang dilakukan di setiap aktivitas. Fungsi data science lainnya dalam bidang fraud detection ini adalah dapat membantu untuk memblokir sesi atau akun jika terdeteksi terdapat aktivitas keuangan yang tidak normal. Berikutnya ada dynamic pricing. Ini penetapan harga dinamis pada umumnya digunakan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan data untuk mensegmentasikan pelanggan atau konsumen secara akurat. Sehingga setiap kelompok pelanggan atau konsumen ke depannya akan dapat ditawari produk dengan harga yang berbeda. Pendapat seperti ini didasari pada informasi yang dihasilkan oleh data science dari berbagai faktor lainnya. Penggunaan algoritma dynamic pricing ini pada suatu perusahaan biasanya memperhitungkan dari berbagai macam kategori, misalnya saja seperti lead time, retail property, dan fasilitas yang disediakan. Berikutnya ada karir data science. Pertumbuhan eksponensial dari setiap organisasi adalah tergantung dan tuntutan untuk memiliki keputusan yang tepat yang dimungkinkan dengan memperkerjakan ilmuwan data yang baik. Nah, berikut ada beberapa profesi di bidang data science. Yang pertama ada ahli statistik, ada arsitek data, kemudian pengembang intelijen bisnis, arsitek aplikasi, arsitek infrastruktur, arsitek perusahaan, analis data, ilmuwan data, insinyur data, ilmuwan machine learning, dan juga insinyur learning. Ini menurut Mujtaba GM dan kawan-kawan tahun 2020. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.